Gus, kan yang dikangenin kalau Gus Dur bicara itu kan endingnya, guyonannya, jenakanya yang selalu dinantikan oleh banyak kalangan. Istilah Gus Dur itu lelucon terbaik adalah merendahkan diri kita sendiri. Lelucon yang paling lucu adalah tidak pernah menyakiti orang lain. Karena pada dasarnya merendahkan atau meremehkan diri sendiri itu adalah lelucon yang paling unggul, kata Gus Dur itu. Tapi satu hal yang patut menjadi pembelajaran tentang Gus Dur ini adalah Gus Dur selalu menemani kelompok yang paling sulit, yang paling menderita, yang paling minoritas, yang paling sedang mengalami masalah yang paling sulit. Di NU sendiri ada satu keyakinan Gus Dur itu wali. Wali itu kesayangan Tuhan, kesayangan Allah. Istilah wali itu. Tapi apa sesungguhnya setelah saya ikuti perjalanan Gus Dur, yang disebut wali atau kesayangan Tuhan itu karena Gus Dur pernah dan selalu membela orang, dan yang paling pokok adalah menyelamatkan nyawa manusia. Jadi Gus Dur itu disebut wali karena terlampau banyak nyawa-nyawa yang diselamatkan, yang tidak terbunuh gara-gara intervensi Gus Dur. Ada satu cerita seorang yang paling preman nyaris dibunuh dan lari minta pertolongan Gus Dur, dilindungi. Hatta pada wilayah perlindungan kepada jiwa itu memang doktrin agama yang telah salah satu pilar agama adalah menyelamatkan nyawa, dan itu tidak main-main Gus Dur praktekkan. Dan itulah yang kemudian dia disebut wali. Apa yang tidak mungkin Gus Imin lupakan dari sosok Gus Dur? Gus Dur itu ketika memiliki ide yang tidak bisa diterima kalangan pihak, kita sebagai pendamping, pengikut selalu ikut menasihati Gus Dur. Gus kok begini ya? Misalnya ketika bendera Papua Gus Dur sampaikan, silakan bendera Papua dikibarkan asal di bawah merah putih. Apa jawaban Gus Dur dengan santai? Sepak bola aja pertandingan di kampung boleh mengibarkan bendera, masa bendera Kejora aja nggak boleh? Ya, itu sesuatu yang serius menjadi sangat cair. Itulah kemudian Gus Dur dicintai oleh teman-teman Papua sampai hari ini. Kita tahu bahwa Gus Dur ini kan tidak memiliki musuh lah. Semua dirangkulnya. Bahkan ia sempat menyebutkan kalaupun ada figur yang dia musuhi adalah sosok Pak Harto. Tapi itu pun ia temani. Artinya memang dia minus permusuhan dan hampir semua dirangkul menjadi seorang sahabatnya begitu. Dan kok saya melihat bagaimana kemudian politik hari-hari ini kemudian yang tadi lawan bisa menjadi teman dan sebagainya. Ini sebagai satu refleksi kebangsaan, Gus. Barangkali ada nilai-nilai dari Gus Durian yang kemudian diambil di sana sehingga pada akhirnya Gus Imin hari ini ada dalam satu kabinet pemerintahan yang kemudian ikut mencoba untuk mewujudkan asas-cita. Ketika ada orang yang merasa paling benar, gitu, Gus Dur selalu mengingatkan, jangan pernah menyalahkan orang lain yang pernah salah atau yang sedang berbuat salah, karena pada dasarnya orang akan berubah menjadi lebih baik. Nah, dalam konteks itu perbedaan pendapat atau perbedaan cara pandang, kebijakan, itu yang paling pokok adalah semua saling belajar. Dan nampaknya pemerintah hari ini Pak Prabowo dengan berbagai pengalaman panjang sejarah dia mau belajar, mau mendengar, mau merangkul, tidak mau ada benturan yang tidak berarti dan tidak produktif. Lalu kemudian yang saya tangkap dari spirit Pak Prabowo kali ini adalah jalan tercepat untuk menuju kemajuan itu melalui persatuan. Nah, persatuan itu bisa dibangun dengan memaafkan, menghargai perbedaan. Ini luar biasa sih. Saya masih ingat sih pantun Pak Prabowo untuk Gus Imin. Saya boleh sebutkan itu, Gus? 1, 2 cempaka biru, 3, 4 dalam jambangan. Kalau dapat kawan baru, kawan lama dilupa jangan. Betul. Betul ya, Gus? Betul. Dan itu kemudian yang memang harus ditularkan. Betul. Politik bisa saja pada tempatnya berseberangan,
Tapi pada prakteknya untuk membangun cita-cita kebangsaan, kalau memang harus berangkulan itu mesti dilakukan. Iya betul. Jadi istilah yang paling sering disampaikan Pak Prabowo adalah sama dengan Gus Dur. Tidak boleh ada dendam di dalam berbuat dan berjuang untuk bangsa ini. Gus Dur selain dijatuhkan dari presiden oleh Pak Amin, oleh Bu Mega, Gus Dur bilang, saya tidak masalah, tapi saya tidak pernah melupakan. Saya tidak dendam, tetapi saya tidak pernah membuat ini sebuah catatan. Karena itu dendam tidak ada dalam kamus membangun sebuah bangsa. Luar biasa. Terima kasih Gus Imin. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih. Dan terima kasih Pak Wisnu sudah hadir dan berbincang Romo. bersama kami. Terima kasih sekali. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi sosok negarawan yang begitu dicintai banyak kalangan. Sosoknya yang sederhana dan humanis menjadi magnet tersendiri bagi dirinya. Gus Nuril yang begitu dekat dengan Gus Dur mengatakan jika Presiden keempat Republik ini begitu mencintai rakyatnya dan sangat royal kepada siapapun yang membutuhkan bantuan. Hari ini kita akan bicara refleksi kebangsaan. Apa yang terjadi di bangsa ini belakangan tentu saja menjadi perbincangan yang hangat selama tahun 2024 dan membuka lembaran baru di 2025 tentu ada banyak pelajaran. Maka dari itu kita akan berbincang bersama dengan tokoh-tokoh agama tentu saja yang akan berikan banyak inspirasi, banyak hal-hal yang menjadi wejangan tentu saja untuk menghadapi lembaran baru di tahun yang baru. Dan sudah bersama saya Gus Nuril, sehat Gus Nuril? Alhamdulillah. Dan juga sudah bersama saya Yang Mulia Biku Damasubo Mahatera, Kepala Wisma Sangha Theravada Indonesia. Selamat malam Yang Mulia. Terima kasih. Ya. Salam sehat. Dan juga ada Om Wai Wahyu Muryadi, ex Kepala Biro Protokol Istana Kepresidenan semasa Gus Dur, Presiden keempat Republik Indonesia. Wartawan senior yang udah gak jadi wartawan lagi. Tetap menyoroti setiap hal-hal yang terjadi di Republik ini. Dan izinkan kami mulai dengan Gus Nuril. Gus, hari ini kita bicara soal kebangsaan, kita bicara soal keagamaan, tapi nggak sekali yang urusan dengan ceramah keagamaan itu viral. Kalau saya itu bicara tidak hanya yang eksoterem, tapi esoterem. Nah, saya melihat kejadian ini sudah diperhitungkan oleh leluhur kita, para wali songo, khususnya Sunan Kalijogo. Ketika Joyoboyo meramalkan akan muncul pemimpin di tanah air ini terbatas pada Satrio Piningit, Sunan Kalijogo itu menjabarkannya lebih panjang sampai mengarang karangan lakon wayang Semar Bangun Kayangan. Artinya pada saat itu Sunan Kalijogo ingin memberitahu kepada umatnya, masyarakat di Nusantara ini bahwa kepemimpinan tidak terputus hanya pada para lakon-lakon yang sudah ada, tetapi dibangkitkan dengan menggambarkan Semar Bangun Kayangan, yaitu pada saat Semar Bangun Kayangan membutuhkan jamus kalimosodo. Suatu saat saya itu habis ceramah dari Papua, diundang oleh Gus Dur, padahal saya sudah 3 bulan dicutaki Gus Dur, karena saya dijadikan kabulok, saya nggak mau. Ketika SBY jadi saksinya anaknya kawin, saya ditembungi Gus Dur jadi kabulok, saya nggak mau. Pemotongan gondrong koboi kayak gini nggak jadi pejabat yang kacau malah negara. Kemudian sejak itu dicutaki 3 bulan. Lah ketika saya nilai Mas Wijanarko, saya itu bawa rendang sambil nangis lihat Mas Wijanarko makan rendang gitu. Jangan nangis Gus, saya nggak apa-apa kok, sabar. Bukannya saya nangisi sampean, saya itu nangisi diri saya. Seandainya saya ditawari Gus Dur itu jadi kabulok, barangkali saya yang di dalam gitu.
Lah pada saat itu telepon sama Gus Dur, Gus ini Gus. Itulah simarut dunianya. Pensiunan presiden, lebaran kurang sehari, Gus Dur ngomong, Gus nek sampean ceramah di Papua, di Sangoni, saya ini setiap ceramah, saya malah ninggali, padahal pensiun saya itu cuma 5 juta. Kalau yang ngundang 10 lebih 10, gaji pensiun saya itu habis. Makanya Gus, ini besok itu kan lebaran. Besok lebaran, Mbak Yumu nggak bisa beli ayam. Iya. Saya itu presiden. Jangan ada lagi kata-kata minoritas mayoritas. Kedua, harus ada langkah-langkah yang tegas dan konsisten dari pihak pemerintah. Jangan ada perusakan tempat-tempat ibadah.